perkenalkan nama saya Angel Purba dan di sini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Luka yang Tergantung di Dinding yang merupakan cerita pendek karya Bambang Karyawan. Jemariku ikut menari, mengurai dan menguntai potongan-potongan bambu yang sedang kurangkai menjadi sebuah luka. Luka yang kurangkai untuk menata dan melanjutkan hari. Luka kubuat dari bilah rotan atau bulu yang kususun dan kuikat hingga membentuk sebuah benda yang mewakili sebuah harapan akan masa depanku. Luka seukuran 1 meter dengan garis pusat 20 cm. Di bagian ujung dalam luka terdapat lubang yang biasa disebut sebagai injak, berbentuk seperti leher kuda untuk membolehkan ikan masuk, di mana terdapat bilah rotan yang runcing dan tajam. Aku tinggal di antara rimbunan bambu dan gemericik sungai yang telah menjadi peneman hari-hariku bersama emak dan adikku. Gesekan irama rimbun bambu selalu menimbulkan harmoni, nada penyejuk kegundahan menjalani dentingan waktu. Sambil menarikan jemari merangkai bambu, mataku selalu saja menatap sebuah luka tua yang selalu tergantung di dinding bambu rumah tuaku. Sebuah pesan emak selalu kami jaga tentang luka itu. Jangan kalian sentuh, apalagi kalian pindahkan luka itu. Kalau kalian sampai melakukan itu, sama saja kalian tidak sayang dengan emak. Aku selalu menanyakan alasan pesan itu harus kami patuhi. Emak biasanya mendiam sambil memandang luka tua itu. Pesan emak bagi kami sebagai sebuah wasiat yang selalu memagari perilaku kami agar tidak menyentuh dan memindahkan luka yang selalu tergantung itu. Sebuah cerita mengalir di bibir emak yang telah mulai hilang warna merahnya seiring tempahan waktu yang berat dilaluinya. Luka itu menjadi peninggalan terakhir abah kalian. Abah selalu bersemangat mencari ikan di sungai untuk makan kita sehari-hari. Abah meninggal terserat arus saat hujan lebat dan mayat abah ditemukan ketika sedang memeluk luka itu. Emak semakin ringkih dengan tetesan air mata yang membasahi pipi rapuhnya. Biasanya selesai emak menangis, emak akan duduk berlama-lama sambil memandangi luka itu ditemani sunyi. Aku dan adikku tidak berani dan tidak mau mengganggu emak yang sedang menikmati sepenggal kenangan bersama abah. Aku jadi mengerti mengapa emak begitu mencintai luka yang mulai kusam dimakan usia. Setiap tamu yang datang selalu merasa takjub dan menginginkan luka yang tergantung di dinding itu. Aku hanya bisa bilang, itu peninggalan dari almarhum abah. Kalau bapak mau, akan saya buatkan yang sama persis dengan luka itu. Namun, selalu saja menimbulkan daya tarik tersendiri bagi mereka yang datang, dan mereka selalu mengatakan tidaklah sama luka yang telah kubuat, walau telah semirip mungkin dengan niat tergantung di dinding itu. Luka yang itu seperti ada kekuatan yang selalu membuat kami ingin terus memandangi dan memilikinya. Itulah pujian yang selalu kudengar, dan emak dengan ketegasannya menolak siapapun yang ingin memilikinya. Tak seorang pun kuizinkan menyentuhnya, apalagi memilikinya, tegas emak. Aku selalu terheran, setiap menjelang bulan purnama, luka yang biasa tergantung tidak pernah menempel di dinding. Awalnya tidak terlalu pedulikan, namun setiap putaran bulan purnama berikutnya selalu tidak ada di tempatnya. Rasa ingin tahu mendorongku untuk menyelidik. Sempat aku terkejut ketika aku lihat emak membawa luka tua itu ke kamar, dan sempat kudengar lamat-lamat emak memanggil-manggil suara dengan lirih. Terdengar sama di telingaku. Kulekatkan daun telingaku di dinding kamar yang bersebelahan dengan kamar emak. Perlahan-lahan, agar tidak terdengar gaduh, mengingat dinding kamarku terbuat dari bambu yang akan mudah tergetar ketika disentuh. Hening bersama nyanyian suara serangga malam, keharuan menyeruak ketika kudengar sebuah kata yang diulang-ulang. Abah, Abah, Abah.
bisa membayangkan rindu yang begitu lirih keluar dari mulut emak. Bila emak telah menyebut nama itu berulang-ulang, aku pun merasakan kerinduan yang sama. Mengenang kembali masa-masa ketika abah mengajariku membuat luka, memasang luka, dan merawat luka. Aku jadi ingat pesan abah untuk menjadikan luka bukan semata sebagai benda mati. Kau akan merasakan mengapa ikan-ikan di sungai mau datang ke luka kita. Bila luka itu kau rawat dengan selalu memberikan harapan agar ikan-ikan mau mendatangi luka ini. Beri sentuhan dengan rawatan cinta, nak. Aku selalu ingat pesan itu. Aku jadi mengerti mengapa luka itu begitu berarti bagimu. Diriku meninggalkan emak dengan panggilan rindunya pada abah. Sejak kejadian itu, aku perlahan mulai melupakan luka yang biasa selalu tergantung di dinding itu. Kembali kumainkan jemari merangkai bambu, membuat luka-luka yang lebih baik. Kupelajari dari orang-orang yang berpengalaman cara membuat luka yang lebih baik. Semangatku menghasilkan luka-luka yang banyak dipesan orang untuk mencari ikan. Namun, menjadi terusik kembali ketika sungai di ujung kampung kami yang biasa menjadi sumber penghasilan untuk mendapatkan ikan menjadi berkurang. Selalu saja luka yang dipasang tak banyak menghasilkan ikan. Apa kita harus melakukan tradisi luka? Begitu saran yang kudengar dari orang-orang tua yang biasa berkumpul sambil menikmati kopi di kedai. Aku masih ingat ketika abah masih hidup, selalu menggunakan luka yang saat ini tergantung di dinding dipakai untuk tradisi luka. Masih tersimpan dalam pikiranku bagaimana luka itu kelihatan begitu kokoh dan selalu menjadi bahan pujian bagi orang kampung. Tradisi luka yang biasa dilaksanakan di kampungku menjadi sepenggal kenanganku bersama abah dan luka. Tradisi yang selalu kunantikan bersama teman-temanku karena keramaiannya. Tradisi yang bukan sekedar ritual, tapi telah menjadi permainan yang selalu dinantikan. Permainan yang melibatkan paling tidak 3 orang laki-laki dewasa. Dibutuhkan sebuah luka berukuran sekitar 1 meter yang diberi kain sarung atau baju bekas seperti orang-orangan di tengah sawah. Diawali dengan pembakaran kemenyan dan dupa oleh pawang yang berpakaian hitam. Diiringi pukulan gendang dan kompang, pawang mulai dengan mengasap-asapkan luka. Ku selalu mendengar pantun yang sudah aku hafal setiap mengikuti permainan ini. Ilet langkahmu di langkah, jumpai beban bertali-tali. Bukan mudah, perkara mudah. Tengok luka pandai menari. Cerita tentang luka, abah yang tergantung itu telah menjadi bahan perbincangan di setiap sudut kampung. Ada yang yakin siapa saja yang bisa memiliki luka itu, maka akan selalu mendapatkan ikan yang banyak kalau kita meletakkannya di sungai. Pujuklah mak kau tuh, mungkin luka abah kau bisa memancing ikan-ikan tuh datang ke luka kami. Aku berada dalam tarik-menarik untuk mencoba menangkap ikan dengan luka itu atau melupakannya mengingat pesan emak. Aku terpaku di pembaringan, menatap celah-celah cahaya rembulan yang masuk lewat dinding bambu rumahku. Antara melanggar perintah emak atau memenuhi keinginan orang kampung untuk mendatangkan ikan dengan menggunakan luka abah. Galauku membawa diri ini berhadapan dengan luka yang tergantung di dinding itu. Senja menguning bersanding malam. Aku memandang luka dalam keremangan. Aku telah memutuskan satu hal yang siap kutanggung akibatnya. Keraguan yang melingkupi pikiranku coba kutepis dengan membayangkan terhidangnya ikan-ikan di bawah tudung saji yang telah lama menghilang. Aku masih ingat
keinginan adikku yang pernah bilang, "Kapan ya bang kita bisa makan ikan lagi? Adik benar-benar ingin." Emak yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun, aku tahu emak ingin mengungkapkan keinginannya sama dengan adikku. Aku sudah sangat paham bahasa air mata emak. Aku masih ingat ketika Abah selesai menangkap ikan, emak akan dengan bahagianya memasakkan ikan-ikan itu menjadi asam pedas makanan kesukaan kami. Aku telusuri tepian sungai yang biasa kutapaki. Letakkan luka di bibir sungai dengan penuh harap. Drama kesunyian tepian hutan dan gemerisik aliran sungai membuatku terlelap sesaat. Dalam lelapku, sebuah senyum Abah dihadiahkan untukku. Senyuman yang selalu kurindu. Aku tersadar dari lelap rindu ini ketika irama lembut sungai menjadi kacau. Kudekati luka yang ternyata puluhan ikan berebutan ingin keluar dari mulut luka. Segera ku tarik luka dan bahagiaku menyeruak melihat puluhan ikan yang telah lama tidak singgah di luka-luka yang lain. Inilah arti mimpiku. Abah, inikah ikan-ikan kirimanmu? Aku semakin meyakini kalau luka ini memang telah akrab dengan lingkungan air sungai di sini, sehingga ikan-ikan pun dengan senang hati singgah masuk dan bermain-main sebentar di dalam luka. Aku melangkah mengikuti bayangan rembulan menuju rumah bambu. Sebuncah harapan dalam anganku, terbayang sebuah senyuman emak dan adikku melihat ikan yang telah lama tidak menjadi hidangan sehari-hari. Langkah-langkah bahagia yang telah kuatur membawa ikan-ikan terhentak ketika sebuah panggilan mendekapkan telingaku. "Kau sudah tak patuh sama emak." Kagetku tersentak, berkepanjangan ketika luka yang terjatuh dari tanganku direbut paksa oleh emak. Suasana menjadi hening, bersamaan senyapnya nyanyian serangga malam yang ikut takut dengan teriakan emak yang jarang didengarnya. Emak membawa luka ke dalam kamar yang langsung membanting pintunya. Telingaku seperti tersumbat dengan bantingan pintu. "Ada apa, Bang?" Adikku keluar dari kamar sambil memandang sekeliling dengan tanya. Aku tak sanggup mengeluarkan kata untuk menjawab pertanyaan adikku. Gontai hatiku membawaku lelap tak nyenyak. Malam semakin pekat. Awan gemawan saling berkelindang membentuk gumpalan yang menyesakkan. Sebuah petir disambung petir yang lain. Hujan seperti tertumpah hanya di rumahku. Ataupun dia yang biasa mampu menahan serangan hujan, kini koyak-moyak dengan air yang membentuk tetesan dari berbagai sisi. Lantai tanah rumah bambuku menjadi becek di mana-mana. Sebuah teriakan kudengar dari kamar adikku. "Emak!" Kuhampiri adikku yang gemetaran di depan pintu kamar emak yang terbuka. Emak tidak ada di kamar, Bang. Aku bingung melihat ketidakbiasaan ini. Pikiranku langsung menelusuri labirin memori, mengulang ucapan emak yang pernah disampaikannya. "Abahmu meninggal sambil memeluk lubuk luka di sungai itu." Umur hujan dan petir memekakkan telinga, ditambah teriakan dan tangis adikku. Aku nekat dan mengikuti bisikan hatiku. Aku harus ke sana. Aku hanya mengikuti suara-suara hati yang memintaku untuk segera ke sana. Hujan dan petir tak kuhiraukan. Kubawa rasa bersalah dan dosa ini untuk menemui emak.
Teriakan-teriakanku terbenam angin kencang. Namun, tetap saja aku teriakan. Di ujung sungai, kulihat tubuh emak memeluk luka disirami hujan. Rasa bersalahku menguap dan kupeluk tubuh ringkihnya. Kugoyangkan tubuhnya dan kurasakan kaku dan luku. "Mak, ampun, Mak." Sekian dari saya harap saya bisa memenangkan perlombaan ini. Terima kasih.